A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syauqi Miftaul Karim, saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Mataram, angkatan tahun 2021, akan membahas tentang asesmen dalam kurikulum merdeka. Pertama itu konsep asesmen dalam kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, penilaian menggunakan istilah asesmen yang diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil peserta didik. Kurikulum Merdeka Belajar menekankan pentingnya perpaduan pembelajaran dengan asesmen, terutama asesmen formatif, sebagai suatu siklus belajar. Prinsip-prinsip pembelajaran yang digandengkan dengan prinsip-prinsip asesmen mengindikasikan pentingnya pengembangan strategi pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik atau yang dikenal dengan istilah teaching at the right level. Pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan pemahaman peserta didik. Tujuannya dari diferensiasi ini adalah agar setiap anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dengan demikian, pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi membutuhkan asesmen yang bervariasi dan berkala. Sesuai dengan fungsinya, asesmen terbagi kepada 3 jenis. Yang pertama yaitu asesmen sebagai proses, atau dalam bahasa Inggrisnya assessment as learning. Kemudian yang kedua assessment untuk proses, atau dalam bahasa Inggrisnya assessment for learning. Kemudian yang ketiga assessment pada akhir proses pembelajaran atau assessment of learning. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip asesmen pembelajaran. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk peserta didik, pendidik, dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Prinsip yang kedua yaitu asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Kemudian yang keempat yaitu asesmen laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Kemudian yang terakhir yaitu hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya itu jenis-jenis asesmen dalam kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Kemudian asesmen diagnostik dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu asesmen non-kognitif. Asesmen non-kognitif adalah asesmen yang bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi peserta didik, mengetahui aktivitas selama di rumah,
mengetahui kondisi keluarga peserta didik, mengetahui latar belakang pergaulan peserta didik, dan mengetahui gaya karakter serta minat peserta didik. Ada beberapa tahapan dalam asesmen diagnostik non-kognitif. Yang pertama yaitu persiapan, kemudian pelaksanaan, dan tindak lanjut. Kemudian asesmen yang kedua yaitu asesmen diagnostik kognitif. Adalah asesmen yang bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar peserta didik dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik juga bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi peserta didik, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata peserta didik, dan memberikan kelas remedial atau kelas tambahan kepada peserta didik yang kompetensinya di bawah rata-rata. Kemudian asesmen diagnostik kognitif ini dilakukan secara berkala atau secara rutin. Jenis asesmen yang kedua yaitu asesmen formatif. Penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Kemudian ada beberapa karakteristik asesmen formatif. Yang pertama yaitu terintegrasi dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga asesmen formatif dan pembelajaran menjadi satu kesatuan. Demikian juga perencanaan asesmen formatif dibuat menyatu dengan perancangan pembelajaran. Kemudian yang kedua, karakteristik yang kedua yaitu melibatkan peserta didik dalam pelaksanaannya. Misalnya melalui penilaian diri, penilaian antar teman, dan refleksi metakognitif terhadap proses belajarnya. Kemudian yang ketiga yaitu memperhatikan kemajuan penguasaan. Memperhatikan penguasaan dalam berbagai ranah yang meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan, motivasi, dan gaya belajar, sehingga dibutuhkan metode atau strategi pembelajaran dan instrumen yang tepat. Kemudian jenis asesmen yang ketiga yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan atau CP peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Sementara itu, pada pendidikan anak usia dini, asesmen sumatif digunakan untuk mengetahui capaian perkembangan peserta didik dan bukan sebagai hasil evaluasi untuk penentuan kenaikan kelas atau kelulusan. Asesmen sumatif berbentuk laporan hasil belajar yang berisikan laporan pencapaian pembelajaran dan dapat ditambahkan dengan informasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian beberapa karakteristik asesmen sumatif. Yang pertama yaitu dilakukan setelah proses pembelajaran berakhir, misalnya satu lingkup materi, akhir semester, dan akhir tahun ajaran. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu pelaksanaannya bersifat formal. Mohon maaf, di situ ada kesalahan pengetikan. Bersifat formal sehingga membutuhkan perancangan instrumen yang tepat sesuai dengan capaian kompetensi yang diharapkan. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada orang tua dan peserta didik, serta kepada pemangku kepentingan atau stakeholder. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu digunakan oleh sekolah dan pendidik untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Kemudian merencanakan asesmen pembelajaran.
Apabila pendidik menggunakan modul ajar yang disediakan, maka ia tidak perlu membuat perencanaan asesmen. Tahapan yang dilakukan dalam merencanakan asesmen adalah merumuskan tujuan asesmen yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Asesmen dapat dilakukan secara berbeda di jenjang tertentu, sesuai dengan karakteristiknya. Untuk mengetahui apakah peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran atau belum, pendidik perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Kriteria ini merupakan penjelasan tentang kemampuan apa yang perlu ditunjukkan peserta didik sebagai bukti bahwa ia telah mencapai tujuan pembelajaran. Contoh instrumen penilaian atau asesmen yang dapat menjadi inspirasi bagi pendidik yang pertama yaitu rubrik, kemudian yang kedua checklist, kemudian yang ketiga catatan anekdotal, kemudian yang keempat grafik perkembangan. Instrumen asesmen tersebut dapat dikembangkan berdasarkan teknik penilaian yang digunakan oleh peserta didik. Kemudian bentuk-bentuk asesmen dalam kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu jurnal, yang bertujuan untuk melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide atau pikiran mereka dalam bentuk tulisan, memberikan kebebasan berpikir dan menjadi alat untuk murid merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Kemudian yang kedua adalah esai, yang bertujuan untuk mengasah keterampilan peserta didik dalam menulis akademis, seperti mengemban argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen, dan menggunakan referensi dengan tepat. Esai juga bertujuan untuk mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis murid. Kemudian asesmen tertulis yang ketiga yaitu poster, yang bertujuan untuk mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Kemudian asesmen tertulis yang terakhir adalah tes tertulis, yang terdiri dari soal multiple choice, kuis, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu asesmen yang tidak tertulis. Yang pertama yaitu diskusi kelas, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi di depan publik dan mengemukakan pendapat, serta melatih peserta didik untuk belajar berdemokrasi. Berbeda dengannya, juga merespon pendapat tersebut dengan cara yang sopan dan simpatik. Kemudian yang kedua yaitu drama, yang bertujuan mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi murid. Kemudian yang ketiga yaitu produk, dalam bentuk membuat model miniatur 3 dimensi atau diorama, produk digital, produk seni, dan lain-lain. Pembuatan produk ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Kemudian yang keempat yaitu presentasi, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan mendorong peserta didik untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Kemudian asesmen tidak tertulis yang terakhir yaitu tes lisan, dengan bentuk kuis tanya jawab lisan secara langsung dengan tujuan untuk mengonfirmasi pemahaman murid dan menerapkan umpan balik. Dan yaitu penyusunan instrumen penilaian. Pertama yaitu tes tertulis, dapat dirumuskan dalam bentuk tes objektif maupun tes subjektif. Kemudian penilaian sikap atau afektif adalah perasaan suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau objek. Kemudian yaitu refleksi dan tindak lanjut pembelajaran dan asesmen. Asesmen tanpa umpan balik hanyalah data administratif yang kurang bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan asesmen. Yang pertama yaitu refleksi diri. Pendidik perlu melakukan refleksi diri terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan.
Pendidik yang bersangkutan perlu melakukan refleksi paling sedikit 1 kali dalam 1 semester. Yang kedua yaitu refleksi sesama pendidik. Penilaian oleh sesama pendidik merupakan asesmen oleh sesama pendidik atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidikan yang bersangkutan. Hal ini ditujukan untuk membangun budaya saling belajar, kerjasama, dan saling mendukung. Kemudian yang ketiga yaitu refleksi oleh peserta didik. Penilaian oleh peserta didik bertujuan sebagai yang pertama membangun kemandirian dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua membangun budaya transparansi, kemudian membangun suasana pembelajaran yang partisipatif, dan melatih peserta didik untuk berpikir kritis. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasi.